Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang divonis hukuman mati dan akan dieksekusi dalam 1 jam mendatang, ia akan menggunakan sisa waktu hidupnya meskipun tinggal 1 jam untuk menyesali perbuatan-perbuatannya. Ia akan berdoa dengan sungguh-sungguh meminta pengampunan kepada Tuhan. Tidak ada lagi keinginan lain selain daripada mengingini belas kasihan Tuhan. Ia menangis sejadi-jadinya. Keinginan duniawinya mati seketika. Ia tidak lagi menginginkan uang. Ia tidak lagi menginginkan harta. Ia tidak lagi menginginkan jabatannya. Ia tidak lagi memikirkan ambisi-ambisinya. Hanya satu keinginannya, yaitu mengingini pengampunan daripada Tuhan. Kita belajar dari kisah nyata yang benar-benar terjadi, yaitu 3 orang yang akan dieksekusi mati yang terdapat dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Dalam kisah ini, Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat. Hal ini merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya. Dicatat di dalam Yesaya 53 ayat 12b dan dicatat ulang di dalam Lukas 22 ayat 37. Yesus ditemani oleh 2 orang penjahat di atas bukit Golgota. Mereka disalibkan bersama-sama. Yohanes 19 ayat 18. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Mengapa Yesus di tengah-tengah? Karena kebiasaan orang-orang Romawi pada saat itu, ketika menangkap gerombolan penjahat-penjahat, pemimpin gerombolan tersebut ditempatkan di tengah. Dan itulah posisi yang ditempati Yesus ketika ia disalibkan di antara 2 orang penjahat ini. Nah, hal itulah yang menyebabkan kedua orang ini memberikan satu komentar kepada Tuhan Yesus yang dicatat dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 40. Dikatakan di sana, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang layak dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepada orang ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." 3 tipe orang yang berbeda di saat diperhadapkan dalam situasi ancaman hukuman mati. Tipe orang yang pertama yaitu orang yang keras hati, disalibkan di sisi kiri Tuhan Yesus. Orang ini tidak menyadari keberadaannya sebagai orang berdosa. Perhatikan kalimatnya. Dia katakan, "Bukankah engkau adalah Kristus? Bukankah engkau adalah Tuhan? Kalau engkau Tuhan, selamatkanlah dirimu dan kami." Ia menantang Tuhan Yesus. Ia mencobai Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa perkataan orang tersebut adalah suatu hujatan terhadap Tuhan. Bagaimana jika seandainya Tuhan Yesus tersinggung, ia turun dari atas kayu salib? Maka kita semua yang dirugikan. Tidak ada keselamatan tanpa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi kata-kata orang ini menandakan bahwa ia merupakan orang yang tidak dapat lagi diperbaiki. Hatinya sudah terlalu keras. Bahkan di ujung kematiannya pun tidak membuka hati untuk bertobat. Sebab biasanya seseorang bila ia tahu bahwa sebentar lagi ia akan mati, maka yang bersangkutan akan meminta maaf kepada Tuhan. Ia meminta pengampunan kepada Tuhan. Ia memohon belas kasihan Tuhan supaya dosa-dosanya dihapuskan, diampuni oleh Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan orang ini. Ia sudah terlalu keras hati. Keras hati artinya, Bapak Ibu Saudara, mengetahui suatu kebenaran atau suatu yang baik tetapi tidak mengindahkan yang baik tersebut. Apakah tipe orang yang pertama ini ada di masa sekarang? Orang-orang yang mengeraskan hati, yang tahu yang benar tapi tidak melakukannya, yang tahu yang baik tetapi tetap saja melakukan yang tidak baik. Misalnya saja dalam urusan rumah tangga, Bapak Ibu Saudara, seorang istri tahu bahwa suami harus dihormati, tetapi tetap saja dia tidak menghormati suaminya. Amsal 28 ayat 14b mengatakan, "Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka." Tentu begitu juga dengan seorang suami. Dia tahu bahwa semestinya dia harus memperhatikan istrinya, tetapi justru ia memperhatikan wanita lain.
Ia tidak punya waktu untuk bersama-sama dengan keluarganya, bersama-sama dengan istrinya, tapi dia punya waktu untuk bersama-sama dengan wanita lain. Dia tahu yang benar, tetapi dia mengeraskan hati untuk tidak melakukan yang benar. Anak muda, anak-anak remaja tahu bahwa menjaga kekudusan dalam hubungan berpacaran suatu keharusan, tetapi mereka tetap mengumbar nafsu mereka. Mereka tidak mengindahkan hati nurani mereka yang berbicara. Mereka mengeraskan hati. Orang-orang yang suka berjudi tahu bahwa judi itu tidak pernah memberi kekayaan, tetapi tetap saja melakukannya. Bahkan ada orang yang bisa sampai kehilangan semuanya karena perjudian. Dia tahu bahwa itu tidak baik, akan merugikannya, tetapi dia mengeraskan hati, dia tetap melakukannya. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang kita tahu tidak baik tetapi tetap saja melakukannya. Misalnya mabuk itu tidak baik tetapi tetap saja mabuk lagi. Tahu bahwa narkoba itu akan merusak dirinya tetapi tetap saja menggunakannya. Tahu bahwa korupsi itu dosa tetapi ia tetap melakukannya. Untuk orang-orang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, Amsal 28 ayat 14 tadi mengatakan bahwa ia akan jatuh ke dalam malapetaka. Dan inilah yang dialami oleh orang yang pertama yang disalibkan di sisi kiri Tuhan Yesus. Ia menghujat Yesus meskipun keadaannya dalam bayang-bayang maut. Dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Dia tahu bahwa Yesus itu Kristus. Bukannya dia meminta pengampunan, tetapi justru ia menghujat Tuhan Yesus dan menantang Tuhan Yesus. Tipe orang yang kedua yaitu orang yang sadar diri sebagai orang berdosa, disalibkan di sisi kanan Tuhan Yesus. Kesadaran seseorang bahwa dirinya keliru merupakan pintu masuk dalam pertobatan. Orang yang tidak sadar diri salah tidak mungkin bisa berubah. Namun untuk bisa mengalami kesadaran perlu hati yang terbuka. Perhatikan orang yang kedua ini. Dia menyadari bahwa dirinya tidak layak untuk mendapatkan pengampunan dosanya. Ia menyadari bahwa dirinya tidak layak dibebaskan dari hukuman mati tersebut. Ia sangat menyadari keberadaannya, dan hal itulah yang membuatnya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Ingatlah aku ketika Engkau datang sebagai Raja." Orang ini tahu kebutuhan utamanya yaitu keselamatan jiwanya, bukan keselamatan fisiknya supaya bebas dari hukuman mati. Berbeda dengan kita, Bapak Ibu Saudara, yang seringkali mengutamakan kepentingan kebutuhan jasmani kita dibandingkan dengan kebutuhan jiwa kita. Kita sama seperti orang yang pertama tadi. Kadang-kadang kita menantang Tuhan Yesus, "Tuhan, kalau Engkau tidak melakukan kesembuhan, aku tidak lagi menyembah Engkau. Tuhan, kalau Engkau tidak memberkati aku tidak memberikan kolekte ke gereja. Tuhan, berkatilah bisnisku. Tuhan, berkatilah usahaku." Itulah yang kita minta kepada Tuhan. Kita terlalu sibuk mengurusi hal-hal yang duniawi sampai kita lupa mengurus karakter kita, mengurus batinia kita untuk keselamatan jiwa kita masuk di dalam kerajaan Allah. Karena itu kita perlu tahu apa yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan ini. Tipe orang yang ketiga yaitu orang yang melakukan kehendak Allah Bapa meskipun mati disiksa. Orang ini ada di antara dua orang penjahat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang pertama maupun orang yang kedua menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus disalibkan. Yesus sama sekali tidak membual, tidak mengutuk, dan tidak memaki-maki orang yang menyalibkannya. Menurut catatan sejarah, orang-orang yang disalibkan biasanya berteriak-teriak untuk memaki-maki, untuk mengutuk orang-orang yang menyalibkan mereka. Namun Yesus tidak melakukan hal yang demikian. Ia justru berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah salah satu faktor yang menyebabkan orang yang kedua itu menyadari siapa Yesus yang disalibkan itu. Ia kagum mendengar perkataan Yesus tersebut. Jadilah seperti Yesus, jangan mudah terpancing emosinya, jangan mudah marah-marah, jangan juga mudah ngambek, jangan juga mudah menyalahkan, jangan mudah bersungut-sungut, dan jangan mudah membual, jangan mudah menghakimi, jangan mudah memaki-maki, tetapi kuasailah diri meskipun kita dirugikan. Jangan hanya karena masalah uang 5.000, uang 2.000 karena kita dibohongi, lalu kita merasa perlu menuntut yang bersangkutan. Yesus tetap tenang. Bahkan ia berdoa kepada orang yang merugikannya, bahkan orang yang mengingini kematiannya. Dia katakan, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dari ketiga tipe orang yang
salibkan ini kita belajar yang pertama, kita tidak boleh mengeraskan hati. Kalau ada orang yang menasihati kita, kalau itu benar lakukan. Kalau hati kita berbicara, nurani kita berbicara, Roh Kudus berkarya di dalam hati kita, menegur kita, ikutilah yang benar. Yang kedua, kita harus sadar diri sebagai orang berdosa. Kita harus tahu bahwa kita ini lemah, manusia biasa. Karena itu kita membutuhkan Tuhan. Yang ketiga, kita harus sama seperti Yesus melakukan kehendak Bapa. Meskipun menderita, meskipun kita dirugikan, kita harus tetap tenang dan melakukan yang benar. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.